Halo anak-anak, apa kabarnya pada hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan tetap sehat dan semangat ya anak-anak. Nah, di sini Bu Guru memberi pembelajaran yang kelima ya, tadi pembelajaran yang keenam. Di sini hanya materi saja yang Bu Guru bahas, sedangkan tadi ada tugas yang harus anak-anak kerjakan di pembelajaran yang 6 ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, dalam materi ini ada tiga materi yang kita bahas, yaitu adalah memahami watak dongeng, berbuat baik terhadap ciptaan Tuhan, sifat pertukaran pada soal cerita penjumlahan. Ya, oke, kita pelajari bersama-sama materi tersebut. Nah, ini pelajaran bahasa Indonesia memahami watak tokoh dongeng. Nah, kemarin sudah Bu Guru bahas juga ya pada pembelajaran yang keempat itu, apa itu watak dan karakter yang terdapat dalam dongeng. Nah, watak seorang tokoh dapat diketahui melalui cara sang tokoh bertutur kata dan bertingkah laku. Dengan memahami watak tokoh, kita dapat mendalami karakter bila ingin bermain peran dengan baik. Nah, bagaimana cara kita memahami watak atau karakter dalam cerita? Yang pertama itu tuturan pengarang terhadap karakteristik pelakunya. Yang kedua, menunjukkan bagaimana perilakunya. Ketiga, melihat bagaimana tokoh itu berbicara tentang dirinya sendiri. Yang keempat, memahami bagaimana jalan pikirannya. Kelima, melihat bagaimana tokoh lain berbicara dengannya dan tentangnya. Lalu yang keenam, melihat bagaimana tokoh-tokoh yang lain itu memberi reaksi terhadapnya. Lalu yang ketujuh, melihat bagaimana tokoh itu dalam mereaksi tokoh yang lain. Seperti itu ya anak-anak. Nah, dalam suatu cerita pasti terdapat berbagai tokoh ya. Nah, kemarin sudah kita bahas ada antagonis, protagonis, dan tritagonis. Itu karakter-karakter yang terdapat dalam tokoh. Nah, sedangkan tempat dan waktu dalam cerita disebut setting ya. Nah, kita bisa mengetahui tokoh yang dimainkan dalam dongeng jika kita membaca dengan baik-baik ya tentang kalimat dan cerita dongeng tersebut. Jika anak-anak tidak membacanya dengan seksama, maka anak-anak tidak tahu karakter apa yang terdapat dalam dongeng tersebut. Nah, membaca dengan teliti itu sangat penting demi memahami sebuah bacaan. Ya anak-anak, berikutnya. Nah, sekarang pelajaran PPKN tentang berbuat baik terhadap ciptaan Tuhan. Nah, sudah Bu Guru bahas juga pada materi sebelumnya. Kita berbuat baik terhadap ciptaan Tuhan itu pada sesama manusia, pada tumbuhan dan hewan. Nah, bersikap baik kepada sesama manusia termasuk perbuatan terpuji. Bersikap baik harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus bersikap baik kepada semua makhluk ciptaan Tuhan, seperti sesama manusia, tumbuhan, dan hewan. Bersikap baik merupakan wujud syukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Wujud syukur kepada Tuhan dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu contohnya bersyukur karena adanya tumbuhan, yaitu dengan merawat dan menyiraminya secara teratur. Nah, anak-anak perhatikan di sini, merawat dan menyiraminya dengan teratur. Bersyukur merupakan salah satu pengamalan sila pertama Pancasila. Nah, dengan bersyukur juga kita diwujudkan dengan merawat hewan peliharaan kita ya, baik itu di rumah maupun yang ada di luar. Di dalam rumah biasanya tuh kucing atau anjing ya, kucing dan anjing. Nah, anak-anak rawat dengan memberi makan,
memberinya minum, habis itu memandikannya, dan jangan lupa untuk divaksin supaya pertumbuhan hewan peliharaannya tetap sehat. Nah, itu wujud syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa ya anak-anak, dengan merawat tumbuhan dan hewan. Nah, wujud kita bersyukur kepada Tuhan juga diwujudkan kepada sesama manusia, membantu yang lemah. Nah, jika ada teman yang sakit, kita hibur, kita bantu tetangga yang sakit dan orang lain atau saudara. Ya, anak-anak, seperti itu wujud syukurnya, dengan mengasihi semua makhluk ciptaan Tuhan. Oke, sekarang pelajaran matematika dengan sifat pertukaran pada soal cerita penjumlahan. Nah, anak-anak bisa buka buku halaman 20 ya anak-anak. Halaman 20 itu di buku penunjang ada cerita sifat pertukaran. Nah, di sini kita bisa perhatikan bagaimana pertukaran pada penjumlahan. Nah, di sini tetap dijumlahkan seperti biasa ya anak-anak. Anak-anak sudah tahu kan bagaimana cara menghitung penjumlahan, pasti sudah tahu, sudah Ibu ajarkan di awal materi pada terdahulu. Nah, ini 300 bola ditambah 120 bola sama dengan 420 bola ya anak-anak. Lalu di sini ditukar 120 bola ditambah 300 bola sama dengan 420 bola. Nah, meskipun tempat ini ditukar antara 300 sama 120, tetapi hasilnya tetap sama. Nah, sifat pertukaran ini hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian ya anak-anak, pada pembagian dan pengurangan tidak bisa. Oke anak-anak. Nah, sekarang kesimpulannya bagaimana? Tetap hasilnya 420. Nah, ini ya pertukarannya. Oke, sampai di sini materi kita pada pagi hari ini anak-anak. Sebelum kita mengakhiri, terlebih dahulu kita berdoa demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.